Saya mau coba jawab satu pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Dia nanyanya bagaimana cara menjaga dan memegang teguh kejujuran jika ditekankan atasan untuk melakukan ketidakjujuran. Ini agak bahaya Pak, di mana karir saya yang jadi taruhan, katanya dia begitu. Saya setuju, dan pertanyaan ini membuat saya cukup berpikir agak lama. Karena saya takut gitu, saya takut ngasih saran yang nggak sesuai dengan realita dan kenyataan di lapangan. Jadi kalau teori saja yang saya sampaikan nanti takutnya jadi berbahaya dan ujung-ujungnya tidak bisa dipraktekkan dengan baik oleh masnya yang bertanya. Nah, kalau menurut pengalaman saya, berdasarkan apa yang sudah pernah saya temuin, klien-klien yang bertanya hal yang hampir serupa, bahkan adik saya juga pernah nanya, nanti saya coba bagikan. Sepertinya Mas harus berpikir begini, bahwa yang namanya kejujuran itu tetap sangat-sangat penting, Mas. Ya, kita nggak bisa apa-apakan lagi. Kejujuran itu penting sekali. Karena kejujuran itu adalah bagian daripada integritas. Yang kalau almarhum bapak saya bilang itu, laki-laki itu yang dipegang kata-katanya. Kalau kata-katanya yang bisa dipegang, mau dipegang apanya? Iya kan ya, jadi memang penting sekali untuk menjaga ini, terutama kejujuran tadi. Dan ngomong-ngomong, kejujuran is integrity, integritas adalah kunci karir seseorang, Mas. Sampai sini mungkin Mas udah kebayang, oh iya ya, berarti saya harus memegang teguh nih kejujuran saya gitu. Tapi gini, meskipun saya tahu, yes, maybe Mas masih muda, jalan masih sangat banyak, karir juga kemungkinan besar masih bisa pilih kemana-mana begitu. Tapi tetap Mas harus coba untuk bisa menyampaikannya dengan bijak gitu. Iya, nggak bisa juga kita serta-merta kemudian sadar, oh iya ini kejujuran, aku harus jujur gitu. Kemudian Anda langsung ketemu atasan, sampaikan ke dia, Bapak tidak jujur, saya tidak mau seperti Bapak. No, tidak, ya nggak gitu juga. Kenapa? Karena kan Mas udah pernah melakukan bareng. Apa yang akan terjadi kalau Mas langsung agresif menyatakan itu semua? Ya bisa jadi, kalau dibenci sih saya nggak pernah peduli dengan dibenci ya. Tapi kalau sampai dia melakukan sesuatu yang bisa merusak karir Mas, itu yang jadi masalah. Iya kan? Nah, untuk masalah menolak nanti kalau yang di YouTube teman-teman bisa lihat di sini kali ya. Di sini saya pernah sampaikan tips produktivitas untuk menolak ya. Mungkin bisa ditonton juga. Nah, jadi begini Mbak, semuanya itu kembali lagi tergantung pada penyampaian. Selama penyampaiannya benar, bahkan menolak pun orang akan terima dengan enak. Penyampaian, penuturan gitu. Yang saya pikirkan di sini adalah karir Mas ke depan sebetulnya. Nah, untuk itu saya punya 3 saran yang mudah-mudahan bisa membantu Masnya untuk bisa bersikap dengan baik, mengatur pola pikirnya dengan bijak sehingga jadi pas semuanya jalurnya gitu. Yang pertama, saran saya Mas silahkan fokus kepada pekerjaannya Mas, yang real pekerjaan ya. Jadi meskipun Mas nantinya nggak ikut lagi terlibat di dalam ketidakjujuran, tapi secara pekerjaan utama sampean the best. Anda adalah yang terbaik. Orang nggak bisa mengabaikan fakta bahwa prestasi, achievement, semuanya, absensi dan lain sebagainya, Anda yang terbaik. Itu dulu nomor 1. Yang nomor 2, saran saya mulai kurangi intensitas dengan pimpinan yang mengajak Mas tidak jujur tadi. Kenapa? Karena memang orang yang mau nggak jujur itu sukanya ngajak-ngajak orang. Kalau sendiri dia juga nggak pede juga, dia akan cari orang. Takutnya Mas diajak di sini sebagai kambing hitam, if only suatu saat bom waktunya meledak nih gitu. Nanti pada saat itu terjadi, bisa jadi Masnya dijadikan kambing hitam. Saran saya, mulai kurangi jarak. Kok kurangin jarak sih? Saran saya mulai jaga jarak, kurangi intensitas, tapi tetap berfokus ke pekerjaan. Maybe sampai si atasan berpikir bahwa Mas gak bisa diandalkan lagi untuk ketidakjujuran, tapi bisa diandalkan untuk pekerjaan yang lain. Sampai kayak gitu. Nah, kalau udah begitu, yang ketiga ini yang menarik.
Kalau memang nggak bisa, tetap saja begitu dipaksa Mas harus tetap mau nggak mau lu harus tetap ikut di dalam mafia ini, konspirasi ini dan lain sebagainya. Ya Mas mulai resign and then open BO. Sorry. Open lagi untuk mencari pekerjaan. Ya mungkin bisa dimulai open BO sih ya. Lu tukang pijit nih. mulai itu apa namanya? Sorry. Mulai Mas cek lagi LinkedIn-nya Mas gitu ya. Mulai bikin lagi portofolio tentang diri dan lain sebagainya. Tapi untuk itu Mas harus jalankan dua di depan. Mas nggak boleh punya catatan buruk di perusahaan tersebut. Sampai suatu saat Mas resign pun dengan catatan yang baik. Dan bisa bekerja di tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih oke. Kan itu harapannya. Ya kembali lagi, Mas masih muda, karirnya masih banyak banget. Nggak hanya di situ. Apalagi kalau udah jadi budaya tidak jujur, waduh bahaya sekali. Karena gini, seperti yang terjadi pada adik saya juga ngalamin hal yang sama. Ada temennya yang nggak jujur, dia adik saya itu orang paling jujur sedunia Mas. Dia bohongin kakaknya aja mungkin nggak pernah gitu. Dia terjebak di dalam lingkaran itu. Ya saran saya tetap harus menjauh dari circle itu. Jadi suatu saat ada apa-apa, karena Mas juga nggak ikutan menikmati, ya nggak kena juga gitu. Dan kejujuran itu number one sih. Saya nggak pernah temuin satupun relasi saya, klien saya, kolega saya yang mencapai karir dengan bagus, tapi dia mendasarkannya pada ketidakjujuran. Ya, itu fakta sih. Di sudut pandang saya, rata-rata mereka mendapatkannya melalui kejujuran, dipercaya orang sampai. Karena rumusnya kan selalu sama. Bukan orang yang kita kenal buat kita sukses, tapi orang yang mengenal kita. Mengenal kita sebagai apa? Kalau mengenal kita sebagai orang tidak jujur, ya nggak akan dipercaya. Mau kenal sebagai orang nggak jujur gitu. Jadi di sini saya tidak hanya ingin memotivasi Mas, tapi juga ingin mendorong Mas untuk masuk ke langkah yang benar gitu. Sukses selalu ya Mas ya. Saya berharap benar-benar ini 3 cara ini bisa dipraktekkan dan suatu saat nanti Mas mungkin bisa DM lagi di IG dengan DM yang berbeda. Sudah oke Pak Nardi, sudah jos. Saya di situ malah jadi atasan gantian dan saya akan menerapkan kejujuran di dalam tim saya gitu. Wah, jos, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua. Boleh tonton juga video-video saya yang lain. Ada what if juga ada tentang ini yang ultra produktif yang baru aja selesai, satu playlist akan meningkatkan produktivitas teman-teman 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari sebelumnya dan lain sebagainya. See you. Terima kasih sudah menonton sampai dengan sekarang. Saya Nardi Hidayat, teman berjuang ya teman-teman. Undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.